Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gua Heri di channel Kang HS, guys. Oke, kita kali ini lagi ada di Pasar Baros ya. Kita mau menuju ke Pandeglang, guys. Karena kemarin banyak yang ngomong bosen ya jalannya itu daerah-daerah Kota Serang aja. Jadi sekarang kita nyoba riding ke Pandeglang. Tapi kita nggak bawa JetX ya. Kita pakai Aerox. Karena ada yang bosan mungkin dengan JetX gua. Kita sekarang pakai Aerox. Dan karena sebenarnya sih sekarang lagi musim razia ya, lagi operasi maung, jadi kita pakai Aerox yang knalpotnya masih knalpot standar. Walaupun di sini spion nggak ada sebenarnya, guys. Kita alihin ke spion N-bar. Semoga aman ya, walaupun ada razia gitu kan. Karena menurut undang-undang, wah istri gue lagi ngerekam, guys. Menurut undang-undang, spion itu harus terpasang dua, kanan kiri. Udah terpenuhi kanan kiri, terbuat dari kaca yang bisa melihat bayangan di belakang atau di samping. Ini pun bisa melihat bayangan di belakang dan di samping. Jadi secara undang-undang kita nggak melanggar ya. Tapi mungkin secara fungsi emang ya nggak sebaik dengan spion yang standar, guys. Tapi secara undang-undang spion ini sudah memenuhi syarat agar tidak ditilang ya. Kalau fungsinya ya sebenarnya bisa gue ngeliat ke belakang kanan kiri gitu kan. Tuh di belakang ada mobil Terios pun kelihatan. Tapi tidak semaksimal spion yang ada di sini ya, yang di atas. Oke, kita menuju Pandeglang, guys. Sebenarnya gue dari tadi sih udah ngerekam ya, tapi gue pakai landscape yang apa namanya, buat di IG, Facebook atau di mana TikTok. Tapi sayang tadi gue nggak pakai apa namanya tuh mix ya, mix eksternal, karena mountingnya belum gue sesuaikan, guys. Jadi kalau pakai media mode itu si mountingnya agak miring ya, nggak lurus. Jadi gua nggak bisa pakai gitu, guys. Jadi sekarang gua pakai kamera biasa lagi ya, yang buat video panjang. Oke, kita sambil sedikit review di motor JetX lagi, lupa gua ya, Aerox maksudnya, guys. Aerox Alpha Cyber City ya. Kemarin kita udah ngebahas tentang kekurangan dan kelebihan si Aerox ya. Ya sekarang udah hampir 4 bulan gue pakai motor ini, dan ada beberapa perubahan sih yang menurut gue yang gue rasain ya. Dulu kita bahas masalah kekurangan dari si Aerox, salah satunya adalah shock belakangnya itu bener-bener keras banget ya. Kayak apa ya, shocknya itu kayak mati gitu. Ya mungkin itu karena motor ini diperuntukkan ya sport gitu kan, untuk ya bergaya sport yang keras gitu ya. Tapi alhamdulillahnya ada kabar baik. Setelah 4 bulan gue pakai kurang lebih, itu shock belakangnya berangsur-angsur jadi empuk, guys. Jadi nggak sekeras pada saat awal beli gitu. Pada saat sebulan gue pakai itu masih keras. Tapi udah lama-kelamaan ya mungkin dibawa ke jalan-jalanan jelek juga sih sama gua ya, buat nganter sekolah anak. Jadi alhamdulillah shocknya itu sekarang nggak begitu keras ya, walaupun nggak seempuk dia shock-shock yang lain gitu. Tapi menurutku udah cukup enak sih, guys. Jadi buat power buat apa namanya, handlingnya enak, dan buat apa namanya kenyamanan juga dapat ya. Nah, yang membuat gua kagum sih dari shocknya bukan yang belakang aja sih, guys. Jadi shock depannya. Dulu pada saat Aerox lama itu kan shocknya sama kayak NMAX yang lama ya, yang kedua lah, yang new bukan yang turbo. Itu shock belakang, shock depannya itu kena gejrugan sedikit aja, kayak gitu tuh, gejrug kayak gini lah. Itu udah mentok ya. Tapi kemarin gue pada saat kecepatan lumayan lah ya,
di belakang mobil tiba-tiba gue kaget ada lubang guys, dan akhirnya gue masuk ke lubang situ dengan kecepatan lumayan 40 atau berapa lah ya. Kerasa banget kalau gue pakai Aerox lama atau NMAX new atau Aerox new gitu maksudnya, itu pasti shock depan pasti jeduk langsung ya. Tapi motor ini alhamdulillahnya pada saat terjadi di jalanan lubang yang menurut gue sangat dalam, itu shock depannya bisa nahan tanpa ada suara jetuk, tanpa ada jetuk-jetuk mentok gitu guys. Nah itu menurut gue ya improvement yang menurut gue sangat-sangat berguna ya di motor ini ya. Sangat-sangat berguna. Kenapa? Karena buat kenyamanan, dan menurut gua lebih enak sih ya dibandingkan dengan shock yang lama guys. Ya itu ya menurut gua salah satu review yang bisa gua kasih tahu ke teman-teman dari si Aerox Alpha ini dibandingkan dengan ya yang sebelumnya atau yang pas awal-awal gue beli ya. Wah, selamat datang di kota Pandeglang guys. Kita sudah memasuki Pandeglang ya. Mana suaranya buat warga Pandeglang? Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi loncengnya biar gue makin semangat ya. Terutama buat warga Pandeglang, gue tunggu komentarnya di kolom komentar guys. Itu menurut gue ya salah satu yang enak banget ya dari si Aerox JetX. Lagi gue mau ngomong JetX lagi ya, karena kebiasaan gue sih ngupload kan pakai JetX, jadi udah kebiasaan kalau ngomongin motor tuh JetX ya. Karena baru kali ini kita riding jauh pakai Aerox Alpha, jauhnya ke Pandeglang ya. Tapi menurut gue enak sih guys, tenaganya lumayan gede ya untuk ukuran apa namanya 150 cc. Ini udah enak guys. Nah yang gue perlu bahas adalah konsumsi BBM nya ya, karena kemarin juga ada beberapa yang menanyakan ke gue berapa real konsumsi BBM dari si Aerox Alpha Cyber City ini ya. Hampir sama kayaknya buat Aerox yang lain juga, yang Alpha, baik itu yang standar ataupun yang turbo ya. Kalau gue pakai, kita lihat berapa rata-rata, karena gue motor ini lebih sering dipakai buat antar jemput anak gue ke sekolah yang jaraknya ya kurang lebih berapa kilo ya, 6 kilo, dan jalanannya itu ya agak jelek, jadi kita bawanya pelan. Nah yang gue dapat itu cuman 33,6 guys, di jalanan jelek, berbatu, ada lumpur juga kalau hujan, dan kecepatan paling sekitar ya 15 atau seperti itulah ya, pelan banget. Itu cuman dapat 33, berapa tadi ya, coba gue lihat lagi, 33,6. Tapi misalkan kalau kita riding seperti ini ya, nyantai walaupun di kecepatan 40 gitu, standar RPM di 4000 sampai 6000, itu bisa dapat di atas 40 km per jam guys. Kayak sekarang ya, tuh di RPM real time nya, RPM lagi konsumsi bahan bakar real time itu 69 kayak gini guys. Perjalanan nurun ya, dan 69, 34 tergantung gas kita sih ya. Jadi kalau misalkan kita rata-rata kecepatannya 50 km per jam dengan jalan jauh ya, jauh standar dengan RPM 4000 sampai 5000, itu bisa dapat 50 malah guys. Sebenarnya motor ini irit ya, karena yang gue pakai itu jalannya, dan kadang kalau ngelihat jalanan yang agak mulus gitu kan, karena nganterin sekolah, pas jalanan jelek kita pelan, nggak bisa ngebut. Nah pas pada saat ngelihat jalanan yang agak mulus, pasti gas kenceng langsung guys. Makanya konsumsi bahan bakarnya itu boros ya. Ya karena boros atau iritnya suatu kendaraan itu tergantung di tangannya sih guys. Kalau tangannya gatel ngelihat jalan mulus dikit langsung ngegas, langsung betot gitu kan, ya pasti motor yang kita bawa apapun itu, walaupun yang paling irit sekalipun Honda Beat, itu akan tetap boros ya.
Tapi kalau misalkan kita riding ya santai, jalanannya lurus, berbelok nggak jadi masalah, yang penting sedatar gitu kan. RPM-nya konstan, kita nggak betat-betot gitu kan. Nah, kayak gini ya dapat tuh 73, 99 malah. Irit sih sebenarnya gitu. Ya, rata-rata sih kalau dari buku sekitar 41 sih ya. Tapi ya balik lagi sih yang gua bahas tadi, tergantung dengan tangannya masing-masing ya. Gatel enggak melihat jalan yang kosong dan mulus gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman gatel ya langsung betot gas, ya pasti boros ya. Tapi kalau yang udah biasa nyantai riding kayak gini ya gitu kan, kayak yang gue lakuin sekarang nih, pasti irit. Nah, konsumsi bahan bakar 57 guys, real time-nya ya 42, 50 tuh. Ya bisa dibilang dapat lah di atas 40 ya. Oke, itu yang gue bahas tadi, masalah konsumsi bahan bakar ya. Apalagi guys, ya kalau media penyimpanan ya, bagasi menurut gue udah lumayan gede ya. Helm yang ukuran kecil half face itu masuk. Dan kalau half face yang agak gede nggak bisa ditutup guys. Ya walaupun bisa muat helm, tapi helm yang half face yang agak kecil ya. Apalagi full face nggak bisa masuk sama sekali ya. Gue pakai helm yang apa namanya, KYT kemarin yang bisa gue pakai, yang agak kecil itu masuk gitu. Tapi kalau pas gue pakai yang NJS, yang Kairos itu nggak masuk guys. Apalagi yang gue pakai sekarang ya, AGP, itu bener-bener nggak masuk guys, yang full face ya. Ya overall gue puas dengan motor ini, lincah dipakainya, tenaganya lumayan ada gitu ngisi, dan dipakai buat nongkrong nggak malu-maluin guys. Karena ini motor ya menurut gue cocok banget buat anak-anak muda ya. Walaupun umur gue nggak begitu muda, tapi gue suka dengan motor-motor yang anak muda banget guys. Karena walaupun umur gue udah nggak muda lagi, tapi jiwanya masih jiwa muda ya. Oke, kita sekarang sudah nyampe Pandeglang, nggak kerasa ya, udah nyampe Tugu Asmaul Husna, dekat hotel apa ini, Altama. Kita baru lewat SMA Negeri 1 Pandeglang ya. Kota tempat gua sekolah dulu, tapi bukan di SMA Negeri 1, gua sekolah itu di SMA Negeri 6 Pandeglang di Ciekek. Ya, buat teman-teman gua atau buat anak-anak Pandeglang, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi loncengnya guys. Wow, Miga Cuan rame terus ya. Udah lama gua nggak main ke daerah Pandeglang guys. Agak ngeri-ngeri sedap sih sebenarnya kalau rem motor matic tuh ya. Udah ditekan aja masih nyelonong guys. Mungkin kalau pakai Brembo agak-agak pakem kali ya. Tapi sayang juga sih menurut gua, motor matic kayak gini dengan cc yang nggak begitu gede, pakai apa namanya, Brembo ya. Ya udah cukup lah ya. Harus lebih hati-hati aja gitu. Oke, kita salip guys. Tuh, suaranya masih adem ayem ya. Nggak ada suara raungan dari knalpot racing guys, karena gue masih pakai knalpot standar. Oh iya, kalau ada yang mau endorse gue dengan senang hati knalpot. Siapa tahu ada yang knalpot yang mau dipajang di motor gue. Terima kasih, gue dengan senang hati akan menerima. Bukan knalpot aja, apapun itu ya yang mau dipajang di motor gue, silahkan hubungi di IG gua. IG-nya itu Kang HS New. Bisa IG atau yang lain lah ya. Bisa di YouTube juga. Atau lewat Facebook juga bisa guys. Sama namanya, Facebook, IG, TikTok, YouTube,
itu namanya sama Kang HS New ya. Karena YouTube yang lama, yang Kang HS88 udah berpindah tangan, dan kemarin sempat disalahgunakan ya buat promosi judul. Perlu teman-teman tahu, itu bukan gua, udah berpindah tangan. Dan jika teman-teman berkenan, silahkan laporkan pada saat mempromosikan judul, laporkan ke YouTube biar di delete sekalian ya, untuk YouTube Kang HS88 gua yang lama yang sudah berpindah tangan dan disalahgunakan guys. Ini YouTube gua yang baru ya, Kang HS. Semoga bisa lebih ramai dan lebih banyak subscribernya dibanding yang lama ya. Karena yang lama udah 319.000 subscriber, dan yang ini baru 31.000 guys. Semoga terus bertambah dan makin banyak subscribernya ya. Oke, kita sudah sampai di Pandeglang nih. Ini stadion apa namanya ya? Stadion Berkah Pandeglang ya. Oh iya, kalau yang di mana? Maja itu namanya Stadion Badak ya. Wah, kita baru nyampe pasar Pandeglang guys. Pasar yang lumayan crowded ya. Di sini dari dulu tuh macet terus guys. Karena banyak kendaraan-kendaraan yang parkir di pinggir jalan, motor, mobil, sehingga yang namanya di jalan ini luas sebenarnya ya. Ada 2 jalur ya, kanan kirinya, jadi 4. Berhubung yang satunya dipakai buat parkir, jadi ya sempit juga. Ditambah lihat ke depan kita ada yang lawan arah, makin sempit tuh. Iya, hayo mau kemana ini? Itulah yang membuat jalanan pasar biasanya macet ya. Karena banyak yang parkir di jalan raya guys, yang seharusnya jalannya gede jadi kecil ya. Oke, nyampe juga kita ke daerah Pandeglang ya. Di vlog gua mungkin ada nggak ya yang Pandeglang, apa baru ini vlog pertama gua di kota Pandeglang ya. Padahal deket sih ya dari Serang ke Pandeglang, tapi gimana gitu ya. Kalau udah tinggal di Serang, walaupun gue asal dari Pandeglang dan sekolah di sini, pasar ini tempat gue main dulu, main PS pas zaman-zaman PS2. Oh, awas. Ini mau kemana? Ke sebelah kanan. Kita lewat kiri aja berarti. Oke, kita baru nyampe alun-alun kota Pandeglang. Depan kita pos polisi guys. Kalau pakai JTX sedikit geber, nengok kayaknya ya. Lumayan rame guys. Ada pertandingan poli juga. Lagi ada turnamen kayaknya ya. Makanya ada turnamen antar sekolah guys. Oke, aman, lanjut. Biasanya di situ di pas perempatan itu ada polisi yang jaga-jaga ya. Dulu pernah gue diberhentiin di situ karena ya nggak tahu kesalahannya apa, karena plat nomor kota Serang diberhentiin, tapi nggak jadi ditilang sih guys. Oke, kita baru nyampe Gardu Tanjak. Entah dikasih nama Gardu Tanjak itu dari mana ya. Gardunya udah nggak ada sebenarnya, tanjakannya doang ini yang ada ya. Wow. Wah, kalau itu knalpot racing juga kayaknya aman dari polisi, karena itu knalpot standarnya seperti itu guys. Enak sih ya kalau knalpot bawaan dari si motor udah standarnya udah racing ya. Jadi nggak perlu ganti knalpot lagi, dan suaranya udah gede dan aman juga dari polisi ya. Karena polisi walaupun suaranya adem, tapi kalau knalpotnya knalpot bukan standar, biasanya mereka ya
gitulah, kita tahu semua lah ya. Tapi kalau knalpotnya knalpot berisik kayak gitu, tapi standarnya ya tetap aman guys. Panas ya, alhamdulillah hari ini. Tadi siang sih sebenarnya gua ngelihat Pandeglang tuh agak-agak gelap ya. Tapi alhamdulillah menjelang sore adem, iya adem lagi, panas, cerah. Ciekek, rame terus jalanannya, padat. Apalagi kalau di sini pas jam pulang sekolah ya. Macetnya lumayan guys, karena ada 2 sekolah ya di depan kita. Ada SMA 6 Pandeglang dan SMA Negeri 2 Pandeglang ya. Di Polsek Kota Serang lagi Pandeglang, tinggal ke bawah di situ ada 2 sekolah. Jadi pas bubaran sekolah atau nggak pagi itu di sini macet banget guys. Bahkan sekarang hari libur pun masih macet ya, walaupun nggak semacet jam pulang sekolah. Oke, kita bentar lagi nyampe ya, karena kita ke Pandeglang mau ke rumah saudara. Kita belok kiri depan, perapatan Kadomas. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video gue dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi loncengnya biar gue makin semangat buat konten dan teman-teman mendapatkan notifikasi dari video-video gue berikutnya ya. Oke, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, jalanannya